emang harus benar-benar dijalanin untuk apa namanya, jadwal penggantinya lah gitu. Nah untuk eh, pada kali ini untuk materinya itu ada pewarisan sama polimorfisme. Sebelumnya di kelas ini belum, teman-teman udah materinya udah sampai di situ belum untuk inheritance sama polimorfisme? Udah. Udah Kang. Oke, paling mau ngejelasin sedikit lah untuk inheritance sendiri. Nah, inheritance sendiri itu sebuah pewarisan yang mewarisi sebuah metode atau subkelasnya atau fungsinya lah gitu. Contohnya kayak hewan gitu ya. Contohnya hewan, dia kan ada apa namanya? Ada hewan tuh kan mempunyai kaki, terus ekor, sama akan apa ya, mata lah gitu ya. Nah itu nanti di kelas apa namanya, di kelas hewan bisa diwariskan ke kelas yang lain, kayak misalkan pertama itu kan ada kelas hewan. Nah kelas hewan itu bisa mewarisi kayak fungsinya gitu ke hewan-hewan yang lain, kayak misalkan harimau, gajah, sama kucing atau yang lain gitu ya untuk pewarisannya. Nah kalau untuk contohnya mungkin nanti langsung dijelaskan sama Kang Wibi ya untuk contohnya. Kang Wibi, ada nggak? Halo, Mak. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya di malam hari. Tapi suara kedengeran? Kedengeran Kang. Oke. Wait. Ini kelihatannya? Tuh zoom in dikit deh. Oke, jadi sekarang kita nge-cover topik bagian bagian inheritance dulu ya. Jadi sesuai yang jelasin juga inheritance pewarisan. Jadi misalnya salah satu kasusnya tuh seperti ada kucing, terus anjing. Nah mereka tuh kalau kita lihat dari karakteristiknya, mereka kan berkaki 4, terus berbulu dan melahirkan. Nah itu kalau dilihat secara face value atau secara langsung ya, itu mereka tuh jatuhnya masuk ke kriteria kelas mamalia. Nah dari situ kita satuin aja si kelas mamalianya. Nah ini kita langsung aja contohnya, jangan semuanya kita langsung. Ini misalnya studi kasusnya grocery store ya. Jadi anggap aja kita di toko itu, di toko itu kan pasti ada barang-barang ya, ada item-item yang buat dijual ke pelanggan. Nah barang-barang ini juga pasti kan terdata ya secara rapih. Nah misalnya gini, di 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 barang-barang ini misalnya itu kan ada barcode-nya, ada tanggal expired-nya, mungkin ada mereknya juga dari si manufakturnya di mana gitu ya. Mungkin ke programnya kayak gimana bentuknya. Nah misalnya nih kita tuh ada barang ya. Nah ini pertama kita buat dia jadi abstrak. Nah ini pertama abstrak tuh ya, jadi sesuai namanya ya, konsepnya tuh abstrak. Jadi dalam artian dia bisa masuk kemana aja, cuman ya sesuai dengan ini lagi, kita ngejarnya ke apa ini abstraknya. Nah kalau tadi kan kalau hewan tuh mamalia kan, secara abstraknya tuh berarti kayak kucing, anjing, itu kan secara abstraknya tuh mamalia. Nah kalau barang, kita lihat nih, nah soal di sini aku cuma masukin satu aja, nama barang. Nah soalnya gini, nah, kalau di abstraknya itu kan dia barang ya,
barang itu cuma ada nama barang aja. Jadi mungkin bisa aja kita coba hapus dulu bentar. Hapus dulu, mungkin public string merek boleh ya, merek gitu. Di sini jadi si abstraknya itu, jadi semua barang itu yang dia inherit ya, nanti kita lihat aja langsung, itu memiliki nama barang sama mereknya. Nah, di sini juga di abstrak class ini, dia juga bisa punya yang namanya kelas dengan body yang kosong. Kan kalau kita buat kelas tuh biasanya kan gini kalau kita buat function tuh kan misalnya public void, misalnya abc, terus kan masukin parameter, terus masukin kan si isinya. Nah, kalau di abstrak itu, kita dikosongin ini. Nah, nanti kita implementasiin di kelas yang dimana kita wariskan. Nah, ini tuh string biasanya cuma formalitas. Nah, ingat yang ini tuh kelas abstrak ya. Jadi kalau kelas abstrak tuh bisa ada isinya. Nanti pas kita implementasiin itu bisa kita pakai yang ada di kelas abstrak atau kita override. Nanti kita lihat gimana cara pakai override-nya. Nah, pertama sebelum itu kita masuk dulu ke bagian interface. Nah, kalau interface itu tadi kan udah lihat ya, ada yang functionnya yang dimana dia tuh bodinya kosong. Jadi nggak ada si kelas nanti udah nggak ada functionnya, isinya kosong. Nah, ini contohnya kayak gini ya, ada public, kan di item juga ada barcode-nya sama si kadaluarsanya. Nah, ini tuh kenapa penting dan kenapa dipakai. Jadi kalau misalnya kita ngebuat kelas baru nih, kan kita udah masukinnya ini minuman. Nah, di minuman itu gimana kalau misalnya si setiap semua barang, mau minuman, mau makanan, atau barang elektronik atau apa, harus ada seperti barcode-nya, harus ada ya ini function yang belum ada bodinya. Nah, yang function ini nanti dia harus diimplementasiin. Nah, kalau dari barang dia tuh kan abstrak ya. Jadi anggapannya tuh si drink ini, kelas drink ini, dia itu punya ini bukan harus, dia tuh mewariskan atribut-atribut dari si minuman. Dari barang. Nah, lalu si fungsi-fungsinya dia juga harus memiliki apa yang dia punya dari item. Jadi di si barang ini dia harus, karena dia di drink ini dia tuh menginherit dari barang dan memiliki interface dari item. Jadi secara langsungnya tuh dia menginherit dari si barang, berarti harus punya semua atribut ini. Kalau enggak, dia di override. Jadi misalnya ini kan ada ya, void jenis. Nah, ini ada nih jenis tuh. Nah, si jenis ini itu nanti dia, nah ini override ya. Jadi kalau di sini kan masih kosong ya, belum ada apa-apa. Nah, itu sama kita dihapus, tukar sama yang baru jenisnya. Nah, ini minuman. Nah, kalau barcode-nya sama, ini kan dari interface ya. Nah, interface tuh dia masih kosong, kita isi di sini. Ini jadi ada isinya, sini ada expire-nya. Nah, itu salah satunya. Nah, gimana kalau misalnya sebentar, sebelum lanjut ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau agak kecepatan atau gimana? Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja ya teman-teman. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja. Aku juga rencananya nggak mau lama-lama. Ini juga kasihan juga kalian. Dan aku juga lagi nggak terlalu bagus kondisinya. Nggak ada ya kalau gitu. Aku anggap nggak ada aja. Langsung aja. Berarti ya kurang lebih sebenarnya itu aja sih buat interface sama abstrak. Tadi juga kan udah pelajarin juga di kelas biasa. Ya inilah bentuknya di programnya. Dari situ iya sih udah. Jadi bentuk interface sama abstrak itu aja. Nanti kalau ada yang nanya apa bedanya, ya itu ya, kalau abstrak itu ada isinya, nanti di override. Kalau interface itu nggak ada isinya, dia cuma namanya, manggil aja. Jadi misalnya kalau kalian nanti buat tugas akhirnya atau mungkin tugas besarnya, kalian buat kelas baru nih. Nah, kelas baru itu harus ada ini. Nah, biar mastiin dia tuh ada, ya ada interface. Abstrak juga bisa dipakai. Kalau misalnya dia nggak ada, ntar di override. Begitu paling.
Nah sekarang lanjut ke ini ya, ke overload ya. Overload tuh kebentar. Oke. Nah jadi untuk overload kita pakai kelas, pakai project yang sama, kita cepet aja. Kita buat kelas baru seperti biasa, misalnya kalkulator lagi aja ya, nggak apa-apa. Kalkulator. Nah di kelas kalkulator ini kan ya secara simpelnya ya, kalkulator itu kan bisa input kan dua value, misalnya private integer x sama jangan integer, sorry, double x sama private double y, terus self insert ini constructor, panggil dua-duanya, terus dari sini nah boleh lah pakai toString aja, toString mah. Nah ini yang membuat overload itu overload ya. Jadi misalnya kita punya fungsi tambah. Fungsi tambah itu udah aja gini aja langsung. Nah fungsi tambah ini nanti dia mau nge-return nih. Apa yang di-return? Yang di-returnnya itu this yaitu value atau variabel yang diambil dari kelasnya tambah. Ini ya, sorry. Ini aja berarti. Ini aja deh. This.x tambah this. Jadi nah, oke udah. Jadi kalau misalnya kita manggil nih si tambah ya, dia akan langsung nambah x sama y. Nah, kalau misalnya di overload ini sebenarnya kalian juga udah nyobain ya, bukan nyobain, kayak udah ngimplementasiin juga di pertemuan sebelumnya, soalnya udah di hint ya dari pertemuan sebelumnya juga untuk cara pakai overload. Jadi cara makainya ya simple aja. Kamu panggil functionnya, namanya sama aja tambah, tapi pasti kan error ya nih, dia tuh udah ada di define, cuman yang membedakannya itu yang membuat overload itu cuman di ini doang, dia tuh nambahin parameter. Nah dari sini tuh dia nggak jadi masalah kan, dia nggak ada error. Dari sini ya udah masukin aja, cobain x tambah this dot y. Dari sini cobain, kita masukin aja langsung kalkulator. Kalkulator misalnya ABC sama dengan new kalkulator. Nah ini kan masukin double x double y misalnya 2 sama 2 lah ya. Oke, terus ABC. Nah ini kan dipanggil ya si kalkulatornya, kita tambah cobain jadi 4 ya, karena 2 tambah 2 4. Nah misalnya kita mau ganti nih si x-nya kayak tadi di overload, tambah lagi, masukin. Nah ini bisa kosong, bisa ada isi. Nah, kita pilih yang kedua, itu ya masukin aja berapa, misalnya 5 kan aja seperti ini di nah gitu aja sebenarnya overload mah. Nah, ini cuman di biar perjelas lagi ya, kalau override itu misalnya ya, kalau override itu kalau di sini, kalau misalnya ini misalnya di abstrak nih, ini di kelas lain gitu ya, sini tuh dia ngimplement si kalkulator atau ngimplement perhitungan gitu, ada tambah kurang kali bagi, kan dia nginherit nih, misalnya kalkulator implement perhitungan gitu. Nah di sini berarti kan ada tambah kurang kali bagi. Nah di sini ntar masukin tulisnya override, yes, override. Nah kayak gini tuh dia tumpukin gitu, jadi dihapus, ditukar, diganti sama yang baru, tapi namanya sama. Jadi kalau misalnya ini beda ya namanya beda, dia nggak override, dia nggak tahu override apa. Tuh jadi dia nggak tahu ini apa sih yang di override gitu. Nah ini yang di override apa itu, klik aja, klik aja di sini ada jenis ya gitu. Kalau ini karena ini overload, dia tuh fungsinya sama, cuman pemakaiannya beda. Oh ini sorry, titik
Dari situ ada yang mau ditanyain? Atau ada yang bingung atau kecepatan atau apa? Tanyain aja. Soalnya itu aja materinya, bener-bener cuma itu aja. Jadi kita langsung tugas saja, ntar di adjust juga ya si deadline-nya, menyesuaikan karena kita online juga. Paham Kang, paham. Oke, kalau gitu mah kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku balik lagi ke kamu, Ndra. Oke teman-teman, dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mumpung Kalau masih ya. kalau misalnya kalau misalnya ada apa ya, ada yang mau ditanyain, kalau misalnya belum tahu ya sekarang mau nanya apa, ntar di grup chat aja tanyain. Oke, balik lagi, sorry. Boleh. Nah, untuk absensinya gimana Kang Wibi? Oh iya, aku buat sekarang dulu bentar ya. Oke. Sama ini ya teman-teman, untuk deadline-nya nanti dilihat aja di e-learning. Itu nanti adalah di tanggal berapanya. Nanti dicek aja di e-learning-nya untuk tugasnya. Kalau nanti dari teman-teman mau minta file dari contohnya kayak masih kurang paham atau masih bingung, boleh nanti chat aja di grup ya. Nanti langsung dikirim dah. Siap Kang, makasih Kang. Oke. Dari Kang Aul ada tambahan nggak Kang Aul? Nggak ada sih Kang, aman-aman. Tanggal 1 April. Nanti tanggal berapa sih? Seminggu ya. Nanti deh lihat di e-learning aja ya untuk deadline-nya. Intinya nggak sampai numpuk lah gitu sama tugas-tugas kalian yang lain gitu. Tambahan apa ya? Coba dicek si DHK-nya, harusnya udah ada. Oh ya, absensinya di e-learning ya, di attendance. Itu aku kasih note aja ya, ininya kelas mengganti. Ya, di note aja. Nah, udah ada. Oke. Udah ada ya. Sok dari teman-teman absen dulu. Tungguin sampai 9.20 kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyain. Oh iya, langsung ini aja ya. Udah, kita langsung rilis aja soalnya. Boleh dibahas sedikit lah gitu ya. Apa yang mau dibahas? Bukan di sepil, nggak langsung taruh di learning aja. Oh, jadi ya boleh. Iya kan, karena kita kelas malam dan kelas pengganti juga, nggak ada pelatihan atau contoh, jadi langsung aja. Oh iya, aku lupa. Sorry. Oke, ya udah tinggal di ini aja. Udah pada ngisi absen teman-teman? Jangan lupa pada ngisi absen. Coba dicek udah ada belum si tugasnya. Tes 5. Ya, ini ya, di 22 Maret. Oh iya, belum ganti nama tapi udah apa itu di tugas 5. Ya mungkin itu aja ya teman-teman untuk pertemuan kali ini, nggak lama-lama juga. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang masih bingung,
atau masih ada yang belum paham, ditanyain aja ya di grup, langsung dijawab sama aslep-aslepnya. Paling mungkin sekian ya, dicukupkan aja ya Kang Pinter, Kang Aul. Yo. Yo. Ya mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kang. Makasih, guys. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Halo.